pagi teman-teman, jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai reaktor nuklir Chernobyl. Nah, ini adalah tugas dari mata kuliah radiokimia yang berdosen pengampukan oleh Ibu Elfrida Ginting. Nah, kelompok 2 terdiri atas Evalina Bro Simanjuntak, Oktalia Simarmata, Patria Simatupang, Rama Cahaya Stungkir, dan Vesa Fiorella. Nah, selanjutnya reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah perangkat kompleks yang unsurnya dibuat untuk mampu menjalani reaksi berantai nuklir yang berkelanjutan seperti uranium, thorium, atau plutorium. Reaksi berantai ini melepaskan energi dalam bentuk radiasi yang pertama memungkinkan reaksi berantai, yang kedua transmutasi atom, misal mengubah karakteristik nuklir di dekatnya termasuk bahan bakar nuklir itu sendiri, dan yang ketiga panasnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan lainnya. Nah, selanjutnya ada jenis reaktor nuklir. Yang pertama itu ada reaktor riset atau reaktor non-daya. Nah, reaktor riset atau reaktor non-daya adalah reaktor yang digunakan untuk tujuan penelitian, pengujian bahan, aktivitas neutron, pelatihan, dan juga untuk produksi radioisotop. Nah, reaktor penelitian yang diutamakan adalah pemanfaatan neutron yang dihasilkan dari reaksi nuklir atau inti atau reaksi fisi. Nah, untuk penelitian dan produksi radioisotop, sedangkan panas yang dihasilkan didesain sekecil mungkin sehingga dapat dilepas ke lingkungan. Nah, jenis yang kedua itu ada reaktor daya atau PLN. Nah, reaktor daya atau PLTN adalah reaktor nuklir yang digunakan untuk menghasilkan daya listrik atau pembangkit tenaga listrik. Reaktor daya memanfaatkan uap yang bersuhu dan bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir untuk memutar turbin. Sedangkan neutron yang dihasilkan sebagian diserap oleh elemen kendali dan sebagian lagi untuk reaksi berantai. Pada dini hari pada tanggal 26 April 1986 terjadi ledakan hebat pada reaktor nuklir Chernobyl di Ukraina, yang kemudian disebut sebagai bencana nuklir terbesar dalam sejarah. Ledakan ini menyebarkan debu radioaktif ke seluruh benua Eropa. Sayangnya, hingga puluhan tahun berikutnya, bencana Chernobyl selalu digunakan sebagai alat sang penolakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Padahal seharusnya pembangunan PLTN Modern tidak dikaitkan dengan bencana nuklir Chernobyl, karena bencana ini memiliki banyak faktor pemicu spesial yang jarang ditemui pada desain reaktor modern. Mau tahu apa sih penyebab terjadinya bencana nuklir Chernobyl dan kenapa kita seharusnya tidak menggunakan Chernobyl sebagai alasan untuk menolak pembangunan PLTN di masa depan? Simak penjelasannya pada presentasi kelompok kami kali ini. Sulit terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir lainnya, kita harus memahami dulu bagaimana perbedaan karakteristik reaktor nuklir pada umumnya dengan reaktor nuklir yang digunakan di Chernobyl. Pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl terdiri dari 4 unit reaktor RBMK yang merupakan singkatan dari reaktor Bolshoi-Monosty-Canalin. Berbeda dengan desain reaktor pada umumnya seperti reaktor air lidik atau BWR maupun reaktor air bertekanan atau PWR. Reaktor RBMK tidak hanya dirancang untuk menghasilkan energi listrik, tapi juga bisa digunakan sebagai breeder reaktor untuk memproduksi plutonium yang digunakan sebagai hulu ledak senjata nuklir Uni Soviet. Pada dasarnya, semua reaktor nuklir bekerja berdasarkan prinsip reaksi fisi. Untuk mengaktifkan sebuah reaktor nuklir, operator akan menembakkan neutron ke dalam inti reaktor. Neutron ini kemudian ditangkap oleh atom uranium yang menjadi penyusun utama bahan bakar reaktor nuklir. Karena adanya neutron baru yang berkandung pada inti atomnya, atom uranium ini kemudian akan terbelah menjadi 2 atom yang lebih ringan. Pembelahan atom ini juga menghasilkan energi dan melepaskan 3 neutron bebas yang bergerak dengan sangat cepat. Neutron-neutron bebas ini diperlambat dengan menggunakan moderator. Salah satu moderator neutron yang banyak digunakan adalah air.
Setelah neutron menabrak moderatornya, maka neutron ini akan melambat dan kemudian akan menabrak atom uranium lainnya, sehingga terjadilah sebuah reaksi berantai yang tidak akan berhenti sebelum seluruh atom uraniumnya habis terbelah. Proses reaksi berantai inilah yang disebut sebagai reaksi fisi. Energi yang dihasilkan dari reaksi ini dapat menghasilkan panas hingga ribuan derajat Celcius. Oleh karena itu, setiap reaktor pasti membutuhkan media pendinginnya. Media pendingin yang biasa digunakan pada desain reaktor PWR, BWR maupun RBMK adalah air. Air ini akan menyerap inti reaktor sehingga temperatur inti reaktor tetap terjaga. Air yang dipanaskan ini lama-kelamaan akan menguap dan uapnya itu akan dialirkan ke turbin untuk menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh reaktor nuklir juga diatur oleh sebuah alat yang disebut sebagai tangkai kontrol. Ibarat spons yang dapat menyerap air dalam jumlah yang banyak, tangkai kontrol pun dibuat dengan material penyusun khusus, contohnya itu boron, indium, dan kadmium yang bisa mudah menyerap neutron. Ketika reaktor sedang aktif memproduksi energi, maka tangkai kontrol akan diposisikan di luar inti reaktor. Dan jika operator ingin mengurangi energi yang dihasilkan oleh reaktornya, maka operator bisa memerintahkan komputer pengendali reaktor untuk memasukkan tangkai kontrol ke dalam inti reaktornya yang akan menyerap neutron-neutron, sehingga jumlah reaksi fisi berantainya akan berkurang. Masalahnya, reaktor RBMK yang digunakan di Chernobyl memiliki desain yang sangat unik yang sama sekali sulit ditemukan pada desain reaktor-reaktor lainnya. Jika reaktor PWR dan BWR menggunakan air sebagai moderator dan pendinginnya, reaktor RBMK menggunakan grafit seperti halnya tangkai hitam yang bisa kita temukan di dalam pensil sebagai moderator dan pendinginnya. Tangkai kontrol RBMK pun tidak sepenuhnya terbuat dari material penyusun yang mudah menyerap neutron, tetapi ujungnya juga terbuat dari grafit. Desain ini membuat inti reaktor RBMK dipenuhi oleh grafit yang merupakan moderator neutron yang sangat efektif dalam memperlambat neutron-neutron cepat, sehingga jumlah neutron yang bisa memicu reaksi berantainya pada di dalam inti reaktor RBMK jauh lebih banyak. Faktor inilah yang membuat reaktor RBMK memiliki energi yang jauh lebih besar dibandingkan reaktor-reaktor lainnya. Ironisnya, menurut laporan Generic Safety Issue of RBMK Nuclear Power Plants yang disusun oleh Badan Tenaga Atom Internasional IAEA menyatakan bahwa desain unik pada reaktor RBMK ini justru bisa menimbulkan ketidakstabilan ketika reaktor itu berada pada level energi rendah. Nah, keunikan reaktor Chernobyl inilah menjadi salah satu faktor pemicunya terjadinya bencana Chernobyl. Pada saat itu, petugas di reaktor 4 Chernobyl tengah melakukan pengujian keamanan. Nah, masalahnya menurut fakta yang dihimpun oleh IAEA dan World Nuclear Association, pengujian keamanan ini tidak dikondisikan untuk antara petugas penanggung jawab operasional reaktor 4 dengan otoritas penanggung jawab keamanan pembangkit listrik Chernobyl. Nah, sesaat ketika pengujian keamanan ini dimulai, daya reaktor 4 itu anjlok dengan sangat cepat yang membuat reaktornya itu berisiko mati total dan butuh waktu berhari-hari sebelum reaktor itu bisa dinyalakan kembali. Tidak mau menanggung kegagalan penanggung jawab operasional reaktor 4, akhirnya mereka melanggar prosedur keamanan dan memerintahkan sebagian besar tangkai kontrol ditarik keluar dan hanya menyisakan 8 tangkai kontrol di dalam inti reaktornya. Padahal dalam kondisi normal minimal ada 15 tangkai kontrol yang harus berada di dalam inti reaktor. Simulasi kerusakan generator listrik pun dimulai yang mengakibatkan pompa air pendingin reaktornya itu melambat dan suplai air pendingin ke inti reaktornya itu berkurang. Nah, sekalipun inti reaktor itu kekurangan air, ada ribuan ton grafit di dalam reaktor BMK yang bisa memperlambat neutron sehingga reaksi fisi tetap berjalan dan membuat temperatur reaktor terus meningkat karena matinya sirkulasi air pendingin. Tanpa disadari, kondisi ini memicu sebuah reaksi nuklir berantai yang tidak terkendali. Temperatur inti reaktor yang terlalu tinggi membuat seluruh inti reaktor yang meleleh dan memicu sebuah ledakan yang hebat yang menghancurkan struktur bangunan reaktornya dan
desain BMK yang memiliki berbagai permasalahan ini di kemudian hari tidak digunakan lagi oleh negara-negara lainnya. Saat ini hampir seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir di seluruh dunia menggunakan desain reaktor BWR dan PWR. Berbeda dengan desain BMK, reaktor BWR dan PWR itu jauh lebih stabil dan mudah dikendalikan dan relatif jauh lebih aman. Tapi masalah desain BMK bukan salah satunya penyebab insiden Chernobyl. Buruknya kultur organisasi pada masa itu juga menjadi salah satu faktor pemicunya. Menurut hasil investigasi yang telah dilakukan oleh National Security Archive pada bulan Juli 1986, bencana Chernobyl terjadi karena kombinasi faktor cacat desain pada reaktor air BMK dan kultur manajemen yang sangat buruk yang membiarkan berbagai macam tindakan keteledoran yang dilakukan oleh manajemen PLTN Chernobyl, Kementerian Energi dan Kelistrikan, serta Badan Pengawas Keamanan Nuklir Uni Soviet. Ketiga pihak ini terbukti melakukan serangkaian tindakan keteledoran di PLTN Chernobyl pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika di Indonesia ingin membangun pembangkit listrik yang ditenagai oleh reaktor nuklir, maka hal pertama yang harus dilakukan ialah Indonesia harus memilih tipe-tipe reaktor yang sesuai dan teruji dan terbukti keamanannya. Indonesia bisa saja memilih reaktor air didih maupun air bertekanan yang telah banyak digunakan di berbagai pembangkit listrik tenaga nuklir di seluruh dunia. Meskipun begitu, Badan Atom Internasional IAEA telah mengeluarkan pesan pada semua negara yang saat ini telah mengoperasikan reaktor nuklir maupun yang akan mengoperasikan dan membangun reaktor nuklir di masa depan agar tidak gegabah dan dapat meyakini jika insiden seperti Chernobyl tidak akan terulang di masa depan. Selain itu, untuk menghindari Chernobyl yang kedua, maka perlu dipastikan jika di dalam manajemen reaktornya harus ada kultur transparansi, pertanggungjawaban, dan kedisiplinan pada proses perancangan, pembangunan, dan pengoperasian PLTN-nya. Sebelum PLTN pertama di Indonesia bisa masuk ke dalam tahap operasional, maka reaktornya harus melewati tahapan uji keselamatan dan keamanan yang sangat ketat. Nah, pengoperasiannya pun harus dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Atom Internasional IAEA. Karena di dalam mengoperasikan dan mengelola energi yang sangat besar, diperlukan pula tanggung jawab yang sangat besar. That's all for our video. We are grateful for everyone here to listen and watching to our project. We hope that you can find something useful from our video. Thank you very much for your attention, and we highly appreciate any feedback or criticism you given us today.